Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Video kali ini pengen kemudian ngejawab sebuah pertanyaan yang kemudian menarik teman-teman ya. Cara diri kemudian yakin bahwa dialah orangnya ya. He or she is the one. Bagaimana caranya supaya kita kemudian menjadi yakin ya bahwa dialah kemudian sosoknya kan itu ya. Tapi ini disclaimer dulu bahwa eh, proses mencari keyakinan ini ya, proses kemudian mendapatkan keyakinan ini perlu didahului oleh proses ta'aruf yang tepat ya. Nah, sistem dan proses ta'aruf yang tepatnya kapan-kapan aku bahas. Tapi aku pengen bahas dulu di sini bagaimana kemudian kita bisa yakin bahwa dialah orangnya ya. Nah, ini aku pengen bahas, mudah-mudahan bisa menjawab atau bisa kemudian membuat teman-teman tenang lah atau jadi referensi ketika nanti kemudian ngambil keputusan. Tapi sebelum itu aku mau bahas dulu soal gini nih. Jadi kebanyakan orang kemudian ketika ngambil keputusan memang niatnya bagus, niatnya tepat ya, yaitu dengan melakukan istikharah ya. Sholat istikharah itu bagus. Aku sangat menganjurkan teman-teman ketika dalam pengambilan keputusan, kemudian teman-teman melakukan yang namanya sholat istikharah. Betul, tidak akan merugi orang yang istikharah, tidak akan menyesal orang yang melakukan istikharah. Tepat ya, hadisnya betul, tepat sekali ya seperti itu. Cuman gini, penanda bahwa istikharah itu muncul adalah kemudian ketetapan hati gitu ya. Jadi hati kita kemudian menjadi lebih condong apa enggak, atau masih keraguan-raguan, atau tadi ya firm dan bold. Ada tanda-tanda. Tidak selalu atau tidak selamanya dalam bentuk mimpi teman-teman ya gitu ya. Jadi aku pengen share dulu ke teman-teman bahwa tidak selamanya, bahkan tidak selalu hasil dari istikharah itu dalam bentuk mimpi. Apalagi kalau teman-teman tidak menjaga adab tidurnya ya. Bukan tipe orang yang kemudian berwudu dulu sebelum tidur, yang baca doa ya, apalagi yang pelor ya, sekali nempel langsung molor gitu ya. Dan tadi ya mimpi yang benar adalah mimpi yang terjadi pada orang-orang yang juga tadi menjaga punya kebiasaan untuk menjaga adab-adab sebelum tidur ya. Seperti halnya ulil albab yang kemudian dalam tidurnya pun dihitung sebagai pahala, teman-teman. Jadi seringkali pertanda atau jawaban atas istikharahnya teman-teman itu bukan lewat tidur. Bukan lewat mimpi ya, tapi lewat ketetapan hati. Jadi walaupun di dalam ilmu psikologi memang dipelajari di Interpretation of Dreams ya, ada bukunya bagus tuh. Sejak tahun 20-an, 1920-an dari Sigmund Freud, The Interpretation of Dream. Tapi bukan berarti harus lewat mimpi, enggak. Tapi lewat ketetapan hati. Kita yakin apa enggak untuk ngambil keputusan itu ya. Kita makin ditunjukkan fakta-fakta tertentu. Nah, ini yang pengen dibilangin dari awal. Jadi yakin atau enggaknya dalam pengambilan keputusan itu, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, bukan dari mimpi ya. Apalagi kalau teman-teman tidak menjaga adabnya. Nah, makanya keyakinan itu, seberapa yakin itu dilihat dari dua hal. Yang pertama itu aku udah sempat bahas, tapi ini aku bahas lagi, mudah-mudahan bisa lebih detail ya. Yang pertama adalah terkait dengan sakinah. Ya, sakinah itu adalah ketika kita kemudian berinteraksi dengannya, baik itu langsung ataupun tidak langsung, kita kemudian bisa memprediksi atau yakin bahwa perilaku kita kemudian akan terjaga karena orang tersebut itu menenteramkan. Jadi sakinah itu adalah orangnya. Kita punya keyakinan ya bahwa ketika aku berinteraksi dengan dia, aku akan menampilkan perilaku yang terbaik. Aku punya potensi untuk menampilkan perilaku yang terbaik. Jadi dia itu membawa sakinah buat aku. Melihatnya membuat aku tenang, berinteraksi dengannya, kepadanya, membawa ketenangan juga. Jadi kalau itu kemudian bisa dijamin, teman-teman bisa diyakinkan, makanya dengan ngapain? Dengan coba berinteraksi. Dengan coba ngambil data-data yang ada. Katakanlah gini, dia kalau marah seperti apa? Kalau aku berinteraksi dengan dia saat kondisi marah, apakah perilaku aku masih terkendali apa enggak? Kalau iya, itu sakinah namanya. Gitu. Jadi sakinah tuh kalau ngelihatnya tuh jadi tentram tuh bukan karena dia cantik atau ganteng, tapi ketika dalam kondisi-kondisi apapun terkait dia,
aku tuh bisa dalam kondisi terbaik, dalam ketenangan yang terbaik, dalam kondisi pikiran, perasaan, pendapat, perkataan, dan perbuatan yang terbaik, dalam kondisi ketenangan. Nah, kalau itu kemudian bisa kita lakukan, teman-teman, kita bisa jamin, maka itulah yang kemudian kita tetapkan sebagai ketetapan utama, ya, sakinah. Jadi cara kita meyakinkan diri kita terkait si dia, yang pertama adalah pastikan itu. Apakah bisa interaksi aku kepadanya dalam kondisi aku terbaik bahkan terburuk, itu tetap stabil. Bisakah kita memastikan itu? Bisa banget. Dan itu cara meyakinkan, cara yakin nomor satu. Ya, itu yang pertama. Karena apa? Karena nanti kita akan banyak banget berkonflik sama pasangan kita. Baik itu hal-hal mungkin besar prinsipil, ya, karena nanti ujian itu bakalan banyak dalam rumah tangga, atau dari hal-hal yang kecil, sepele, sederhana, ya, dari salah nyimpen anduk, lupa nyimpen sepatu di mana, kunci salah nyimpen, cucian nggak dibersihin, dan lain-lain. Hal-hal sederhana tidak menjadi hal-hal yang dibesar-besarkan dan membuat rumah tangga jadi berantakan. Yang pertama itu, sakinah. Yang kedua, cara yakin bahwa dia orangnya adalah coba lihat orang tuanya. Apakah kemudian kita bisa nggak mencintai ayahnya seperti halnya kita mencintai ayah kita sendiri, bahkan lebih dari ayah kita sendiri? Bisakah kita kemudian mencintai ibunya lebih daripada kita sama, atau bisa nggak lebih dari kita mencintai ibu kita sendiri? Kenapa? Karena itu akan jadi jangkar, itu akan jadi filter, itu akan jadi pencegah kita berbuat buruk dan berpaling darinya. Makanya bisa nggak meyakinkan itu? Karena seringkali gini teman-teman, kebanyakan orang itu ketika menikah itu atau memutuskan menikah tidak mempertimbangkan nomor dua ini. Padahal itu yang menurut aku jadi yakin atau tidak yakin kita dalam memilih, dalam kemudian memutuskan apakah dia orangnya, gitu ya. Coba lihat orang tuanya, lihat bapaknya, lihat ibunya. Bisakah aku kemudian menjadikan sosok orang tua ini adalah sama seperti halnya orang tuaku atau bahkan lebih? Karena kemudian mereka akan jadi support sistem utama dalam pernikahan kita. Nah, ini yang kemudian harus aku bener-bener wanti-wanti di bagian ini. Aku menekankan utama di sini. Karena gini, kebanyakan kasus perselingkuhan, perceraian, itu karena sedari awal memang kita sebagai personal ketika menikahi pasangan itu tidak pernah mencintai orang tuanya. Makanya konflik dengan mertua tinggi, konflik dengan orang tua tinggi, enggan untuk tinggal serumah, enggan untuk berkunjung sama orang tua dan mertua, seringkali gara-gara yang nomor dua ini nih. Padahal merekalah kemudian yang membuat pasangan kita itu sekarang ini terurus dengan baik, berada pada titik puncak performa sehingga kita bisa mencintai dia, sehingga jadi kawan dan partner kita bertumbuh. Kalau nomor dua ini tidak ada dalam diri kita, mestinya sulit untuk bisa kita memutuskan. Termasuk juga gitu ya, kita harus tanyakan ke calon pasangan kita, bisakah dia mencintai orang tua kita seperti halnya dia mencintai orang tuanya sendiri, bahkan lebih. Nah, itu yang kemudian mesti dipastikan. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana cara aku supaya yakin sama dia, dilihat dari dua hal itu. Yang pertama si sakinah, litaskunu ilaihanya, ya. Apakah kemudian ketika aku berinteraksi dengannya, aku bisa membayangkan hal-hal terbaik yang ada pada diriku. Bahkan dalam interaksi terburuk pun, aku tetap jadi diri yang versi terbaik. Dan yang kedua adalah, bisakah kemudian aku mencintai orang tuanya seperti halnya aku mencintai orang tuaku. Karena itu jadi simpul yang menjaga relasi kita. Kalau enggak, wah, gampang banget kita bilang cerai, ya. Kemudian gampang banget untuk berbuat tidak sopan, gampang banget membuat kita berpaling, gampang banget untuk berselingkuh dan lain-lain. Maka dua hal ini yang mestinya jadi kunci seberapa yakin. Tapi disclaimer balik lagi, yang pertama itu dilakukan setelah ta'aruf yang tepat. Yang kedua kemudian adalah setelah melakukan istikharah, tapi kemudian bukan lewat mimpi, ya. Karena mimpi yang benar, ya, ru'yatul haq, ya, kalau nggak salah itu hanya terjadi pada orang-orang yang punya kebiasaan
baik dalam adab sebelum tidurnya gitu. Mudah-mudahan video ini ngebantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk menikah, untuk meyakinkan diri apakah dia si someone special someday maybe-nya teman-teman semua ya. Kalau teman-teman butuh konseling, assessment pranikah, datang aja ke @sintesa_wellness ya, atau mau beli bukunya Membangun Keluarga Perspektif Psikologi Islam, supaya dalam pernikahannya bukan hanya sekedar selebrasi cinta, tapi membangun keluarga. Beli aja bukunya di @sintesa_wellness ya. Jangan lupa like, subscribe kalau belum, dan share ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan video ini. Sampai jumpa di video Zain Permana berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.